Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 18 Oktober 2022 merupakan pesta Santo Lukas, penulis Injil. Bacaan dibawakan oleh Bernadette Reni Wayong, Mazmur dilantunkan oleh Fredrik Suciadi, dan renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Puji dan syukur kami panjatkan atas rahmat dan kasih setiamu. Mohon ampun atas segala kelemahan kami dalam menjalani hidup dengan kerap kali jatuh dalam godaan dosa. Kami mau selalu dekat kepadamu. Berbicaralah ya Allah, kami siap mendengarkan suaramu, dan bukalah hati kami untuk menerima sabdamu dan melakukannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius bab 4 ayat 10 sampai dengan 17a. Saudaraku terkasih, Dimas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia, sedang Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawalah juga jubah yang kutinggalkan di Troas di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau.
Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Mereka memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi. Pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukan kalian yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan 9. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah. Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi, atau bekal, atau kasut,
dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, "Damai sejahtera bagi rumah ini." Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, "Kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Setia dalam perutusan. Renungan dibawakan oleh Mary Melinda. Waktu Tuhan Yesus untuk meninggalkan dunia ini sudah dekat. Ia telah mempersiapkan para murid-Nya. Tuhan Yesus mengutus ke-12 murid-Nya untuk mewartakan kerajaan Allah dan memberi kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Pada bacaan Injil hari ini dikisahkan, Tuhan Yesus mengutus 70 murid yang lain berdua-dua, mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ia memperingatkan bahwa yang dilakukannya tersebut seperti mengutus anak domba ke tengah-tengah serigala. Penolakan dan penderitaan akan menghadang dalam perjalanan perutusan mereka. Hal ini juga dialami oleh Santo Paulus dalam suratnya yang kedua kepada Timotius. Ia menceritakan pengalaman hidupnya dalam mewartakan keselamatan bagi orang-orang non-Yahudi. Ia ditinggalkan oleh Demas, teman sepelayanan yang lebih mencintai dunia. Untung masih ada Santo Lukas yang setia menemaninya. Ia juga sering diperlakukan jahat oleh Alexander, tukang tembaga. Saat ia diadili pertama kali, tidak seorang pun yang membantu. Semua meninggalkannya sendirian. Tetapi di balik penderitaannya tersebut, Santo Paulus selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu mendampingi dan memberikan kekuatan baginya untuk tetap setia mewartakan Injil agar semakin banyak orang yang mendengar dan percaya. Kembali kepada kisah perutusan 70 murid, Tuhan Yesus hanya memberikan pesan-pesan apa yang harus mereka lakukan. Ia menekankan agar tidak perlu memikirkan bekal, karena akan diberikan oleh orang yang menerima mereka dalam rumahnya. Mereka harus memberikan salam damai sejahtera, menyembuhkan orang sakit, dan mewartakan kerajaan Allah yang sudah dekat.
tidak perlu risau dengan orang-orang yang menolak mereka. Dalam pesan perutusan, Tuhan Yesus tidak memberikan target hasil yang harus diperoleh atau ukuran kesuksesan dari para murid-muridnya. Dalam kehidupan saat ini, kita pun diutus oleh Tuhan Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah, agar semakin banyak orang yang menerima rahmat keselamatan dan belas kasih Allah. Tugas kita hanyalah menjalankannya dengan setia, terlepas dari hasil penolakan. Marilah kita menyambut tugas perutusan Kristus sambil merenungkan tulisan Santa Teresa dari Avila berikut ini. Kristus tidak lagi memiliki tubuh, tangan, dan kaki di dunia ini. Kitalah yang menjadi tubuh, tangan, dan kakinya. Kita adalah matanya yang memandang dunia dengan penuh belas kasih. Kita adalah kakinya yang melangkah untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kita adalah tangan yang digunakannya sekarang untuk memberkati semua orang. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kepercayaanmu kepada kami dengan tugas perutusan ini. Mohon berikan kami hati yang setia dan penuh belas kasih untuk melakukannya. Tangan dan kaki yang sigap bergerak dengan rela untuk menjadi saksimu dan menyalurkan setiap berkat yang kau tujukan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Bunda Maria, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.